Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-29. 1 bulan kemudian, akhirnya tanpa menunggu terlalu lama, apa yang diinginkan Alfian dan istrinya mengenai rumah impian mereka bisa terwujud. Kini mereka telah memiliki hunian baru yang nyaman, sesuai keinginan mereka selama ini. Setelah beberapa hari ditinggali untuk mengucapkan rasa syukurnya atas nikmat Allah, hari ini mereka mengadakan acara syukuran sederhana. Kedua keluarga besar keduanya turut hadir untuk mendoakan. Selain Abah dan Umi, hampir ke semua kakak Aisyah juga datang. Tak ketinggalan juga dengan Anita yang kini sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Acara yang juga mengikut sertakan anak-anak yatim dari sebuah yayasan itu berjalan dengan hikmat. Setelah pengajian selesai, semuanya dipersilahkan untuk menikmati sajian makanan yang telah disiapkan, sambil bercengkrama bersama. Semoga secepatnya kalian juga disegerakan diberikan kepercayaan untuk segera mempunyai momongan. Ibu mengusap punggung Aisyah dengan pelan. Semua orang mengaminkan, karena sebenarnya mereka memang juga sudah cukup lama menunggu kabar baik dari keduanya. Aisyah dan Alfian hanya tersenyum dan meminta doa dari semuanya. Beberapa saat kemudian, Zaidan yang juga diundang ternyata datang terlambat. Karena kesibukannya, karena kini telah bekerja di sebuah lembaga keagamaan milik pemerintah, menjadikannya tidak bisa datang tepat waktu. Tidak apa-apa, kami mengerti. Zaidan sangat sibuk bekerja demi syiar agama. Abah nampak sangat bangga padanya. Bagaimana tidak, dia tahu persis bagaimana penolong putrinya itu. Walaupun sudah bekerja, akan tetapi tetap meluangkan waktu di akhir pekannya untuk tetap datang ke pesantrennya demi mengajari para santri. Sementara Anita yang melihat kedatangan Zaidan langsung bersembunyi. Dia pergi ke dapur tidak berani menampakkan diri. Entah mengapa dia merasa malu jika bertemu dengannya, karena mengingat kejadian dulu di mana dia masih membuka aurat di hadapannya. Namun Zaidan yang terlanjur melihatnya hanya tersenyum saja. Dari pertemuan terakhir mereka sebulan yang lalu, dia tahu jika Anita ingin menghindarinya. Acara telah selesai. Abah dan Umi juga yang lainnya telah kembali pulang, terkecuali dengan Anita yang tidak ikut serta karena akan pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Setelah membantu Aisyah membereskan rumah dan dapur, Anita berpamitan padanya untuk pulang. Hati-hati ya. Aisyah memeluk Anita. Anita berjalan keluar gerbang rumah, di mana mobilnya diparkir di sana. Dia berjalan sambil mencoba mencari kunci kendaraannya di dalam tas, hingga ketika dia mengangkat kepalanya, kaget melihat Zaidan yang sedang berjongkok melihat-lihat ban mobilnya. Zaidan pun kaget melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. Dia segera berdiri. Anita langsung menundukkan wajahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Anita pelan. Ban mobilku kempes. Ucap Zaidan melihat ban mobilnya. Oh, jawab Anita sambil melangkah menuju mobilnya. Dia membuka pintu mobil, namun kemudian dia tertegun sejenak. Maaf, aku tidak bisa memberikan tumpangan. Ucapnya sambil membelakangi Zaidan. Zaidan tersenyum. Tidak apa-apa. Anita akan masuk ke dalam mobil. Semoga itu karena kamu tahu jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan bersama. Bukan karena kamu memang ingin menghindariku. Anita kaget. Rupanya Zaidan tahu jika dirinya tidak ingin bertemu dengannya. Dan semoga juga bukan padaku saja kamu menghindari, tapi juga pada semua laki-laki yang bukan mahrammu. Lanjut Zaidan lagi.
Anita terdiam. Kamu tahu, aku takjub dan terkesima karena kamu sudah memilih keputusan yang tepat untuk dunia dan akhiratmu. Tetaplah istiqomah, berada di jalan yang benar menuju Allah. Berlarilah untuk lebih mendekatinya. Namun jika susah, maka berlari kecillah. Jika lelah, maka berjalanlah saja. Jika dirasa tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah terpikir untuk berbalik arah atau bahkan berhenti. 2 bulan kemudian, Aisyah tampak kecewa karena lagi-lagi dia kembali mendapatkan tamu bulanannya. Pagi ini dia menyiapkan sarapan pagi dengan wajahnya yang muram. Ada apa sayang? Tanya Alfian yang tahu jika istrinya sedang sedih. Aisyah lalu menceritakan jika dia baru saja mendapatkan tamu bulanannya. Kenapa harus sedih? Mungkin memang belum saatnya Allah memberikan kita diberikan amanahnya. Aisyah melihat suaminya. Aku hanya takut mengecewakan kedua orang tua kita. Mereka sudah sangat berharap cucu dari kita. Sayang, hari ini boleh aku ketemu Anita siang ini? Sekalian main. Aku ingin berkonsultasi dengannya. Kebetulan semenjak dia buka klinik, aku juga belum pernah ke sana. Tentu saja. Nanti siang aku akan mengantarmu. Anita menyambut kedatangan Aisyah dengan senang. Dia lalu mengajak sahabatnya itu masuk ke dalam ruangannya setelah mengajaknya berkeliling di klinik barunya. Aisyah tampak takjub melihat klinik bersalin milik sahabatnya itu yang luas dan lengkap. Belum lagi dia juga melihat sudah banyak pasien yang memeriksakan kehamilannya di sana, walaupun klinik itu baru buka sebulan yang lalu. Maaf mengganggu, pasti kamu sibuk, ucap Aisyah sambil duduk. Tidak apa-apa, ada dokter lain yang menggantikanku kok. Aisyah lalu menceritakan maksud kedatangannya. Mendengar cerita Aisyah, Anita hanya tersenyum saja. Rupanya kamu sudah tidak sabar jadi ibu ya, ucap Anita yang dilanjutkan penjelasan tentang program kehamilan yang bisa dilakukan Aisyah jika memang ingin segera mempunyai momongan. Kalau menurutku, sabarlah dulu, tidak perlu ikut program kehamilan. Toh kalian belum setahun menikah, nikmati saja dulu masak bersamaan kalian berdua. Anita memberi saran. Aisyah menerima anjuran Anita. Mereka lalu bercengkrama tentang hal lainnya. Kebanyakan tentang Anita yang menanyakan banyak hal tentang ilmu agama yang belum dia pahami. Bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Ada beberapa pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan jika memakai niqab itu wajib. Ada pula yang mengatakan jika itu sunnah. Kalau menurut pendapat pribadiku, lebih baik buka tutup cadar daripada buka tutup jilbab. Karena memakai jilbab hukumnya sudah jelas adalah wajib. Namun alangkah lebih baiknya jika tetap istiqomah dan mempertahankan untuk tetap menutupi wajahnya dengan cadar jika sudah memakainya. Anita tampak mengerti. Karena hijab dan menutup aurat adalah mahkota kemuliaan wanita dan bentuk perlindungan Allah. Lanjut Aisyah lagi. Oh iya, di manakah letak kemuliaan seorang wanita sebenarnya? Tanya Anita penasaran. Jika kemuliaan seorang wanita ada pada pernikahannya, bagaimana dengan Maryam yang melajang hingga akhir hayatnya? Jika kemuliaan wanita ada pada hartanya, bagaimana dengan Siti Fatimah putri Rasulullah yang bersahaja dalam hidupnya? Jika kemuliaan wanita ada pada suaminya, bagaimana dengan Siti Asia, istri Fir'aun, manusia paling hina di alam semesta? Jika kemuliaan wanita ada pada putranya, bagaimana dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah yang tidak memiliki anak? Kemuliaan wanita terletak pada kehormatannya, menjaga kesucian dirinya dengan menjadikan malu sebagai pakaiannya. Juga terletak pada akhlaknya. Wanita menjadi mulia saat tak silau oleh bujuk rayu dunia, tidak luntur oleh terpaan badai ujian,
tidak goyah oleh kilauan emas permata, tidak runtuh oleh ganasnya gelombang badai kehidupan, dan menjadi sosok yang tegar sekuat batu karang. Wanita menjadi mulia bukan karena balutan busana seksinya. Dia menjadi mulia dengan hijabnya. Hijab yang hanya akan dibuka pada orang yang halal untuknya. Karena ia laksana mutiara di tengah lautan, yang tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Bukan seperti mawar di pinggir jalan, yang setiap orang bisa memetiknya, bahkan membuangnya sesuka hatinya. Zaidan baru selesai mengajar. Dia akan keluar kelas, namun tiba-tiba beberapa orang santri memanggilnya, karena ada salah satu teman mereka yang rupanya tengah sakit. Setelah dihampiri, dia kaget mendapati tubuh anak itu yang berkeringat karena demamnya yang tinggi. Lalu dengan cekatan, Zaidan membawa anak itu ke tempat pelayanan kesehatan para santri, yang tempatnya tidak jauh dari kantor sekretariat Ponpes. Setelah sampai di sana, anak itu langsung dibaringkan di atas ranjang. Namun kemudian ia heran, tidak melihat satu orang pun di sana. "Mantri yang biasa jaga di sini sedang pergi ke puskesmas," ucap salah satu santri yang baru saja masuk. Zaidan tampak bingung. Dia berpikir mungkin sebaiknya dirinya membawa anak itu langsung ke puskesmas saja. Ketika anak itu akan diangkatnya, beberapa santri kemudian memberitahu jika dokter sudah datang. Zaidan yang merasa lega lalu membalikkan badannya. Kaget ternyata itu adalah dokter Anita. Entah mengapa dia bisa langsung tahu jika itu dia, padahal wajahnya tertutupi oleh cadar. Anita sama sekali tidak menoleh padanya. Dia terus terlihat menundukkan wajahnya sambil mengambil beberapa alat di atas meja untuk memeriksa. Anita lalu menghampiri si anak lalu bertanya beberapa hal sambil memeriksa keadaannya. Zaidan hanya memperhatikan saja hingga pemeriksaan selesai dilakukan. "Sepertinya ini gejala tipes, dia harus diinfus," ucap Anita dengan tanpa melihat Zaidan. "Apa sebaiknya kita membawanya ke puskesmas?" "Tidak perlu, obat-obatan di sini juga lengkap," jawabnya sambil mempersiapkan alat infus. Zaidan lalu melihat sekeliling. Dia yang baru pertama kali memasuki tempat ini kaget melihat lengkapnya fasilitas kesehatan di sini, dari obat dan yang lainnya. Ketika akan diinfus, si anak tampak meringis ketakutan. Zaidan dengan cepat menenangkannya dan membantu memegang tangan ketika Anita akan menusukkan jarum infus. Setelah selesai, Anita lalu mengambil beberapa obat lain untuk diberikan padanya. Zaidan juga dengan cekatan membantu anak itu untuk meminum obatnya. Tak berapa lama, Zaidan terus duduk di samping si anak, sementara Anita duduk di kursi dengan yang agak jauh dari sana bersama santriwati yang sedari tadi menemaninya. Sesekali Anita menghampiri si anak yang kini tertidur untuk memeriksa keadaannya. "Demamnya sudah turun. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kalau mau pulang silakan saja. Sebentar lagi akan ada mantri yang akan merawatnya." Zaidan langsung melihat jam tangannya. "Aku akan di sini menemaninya sampai mantrinya datang." Anita hanya terdiam tidak menjawab. Dia lalu akan beranjak pergi. "Oh iya, kamu ada di sini. Aku pikir kamu sibuk dengan klinik barumu." Anita langsung menghentikan langkahnya. Dia heran, Zaidan tahu soal kliniknya, namun dia enggan menanyakan perihal itu. "Sabtu dan Minggu aku kesini." "Aku salut, kamu tetap menyempatkan diri untuk menuntut ilmu di tengah kesibukanmu." Anita yang kembali akan melangkah lagi, kembali terdiam. "Seseorang memberitahuku jika aku harus terus berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jujur saja, aku tidak mampu berlari kecil dan bahkan berjalan. Anggap saja jika saat ini aku sedang merangkak mendekatinya." Zaidan tersenyum sambil menundukkan kepalanya. "Itu lebih baik daripada berhenti atau kembali," ucapnya dengan senang. Anita lalu pergi meninggalkan tempat itu.
Sementara Zaidan kembali duduk sambil mengingat percakapan dirinya dan Anita barusan. Aku senang dia mendengar semua perkataanku. Gumamnya dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri. Tak lama mantri yang ditunggu datang. Dia lalu mengatakan pada Zaidan jika untungnya ada dokter Anita di sini, yang merawatnya selagi dia tidak ada tadi. Dia dokter yang baik. Semua obat-obatan di sini adalah pemberiannya. Dia juga melengkapi fasilitas kesehatan di sini, sehingga kini menjadi sangat lengkap. Kecuali itu sangat serius. Jika ada apa-apa, santri cukup dirawat di sini, tidak perlu ke puskesmas. Beberapa saat kemudian, sebelum kembali pulang, seperti biasa Zaidan akan berpamitan pada Abah. Dia lalu berjalan menuju kantor sekretariat, di mana dia tahu jika Abah selalu ada di sana. Usiamu sudah matang untuk berumah tangga, nak. Segeralah menikah dan membentuk keluarga yang sakinah. Carilah lelaki yang bisa menuntun dan membawamu hingga ke jannahnya. Suara Umin terdengar jelas oleh Zaidan yang berada di luar ruangan. Zaidan mengurungkan niatnya untuk masuk, karena tahu jika Abah dan istrinya sedang berbicara dengan seseorang. Dia memutuskan untuk menunggu di luar. Siapa yang mau sama saya, Umi? Mengingat masa lalu saya. Zaidan langsung menghentikan langkahnya. Dia kaget ternyata Anita yang ada di sana. Kenapa berbicara seperti itu? Allah pasti sudah menyiapkan jodoh terbaik untukmu. Jangan berkecil hati ataupun putus asa. Semua orang pasti punya masa lalu. Jawab Umi. Mungkin jodohmu tidak datang tepat waktu, tapi yakinlah jika Allah akan mengirimkan jodohmu di waktu yang tepat. Abah bersuara. Atau kalau kamu mau, Abah akan mengenalkanmu dengan salah seseorang kenalan Abah. Seorang alumni santri sini. Kebetulan dia juga sedang mencari jodoh. Zaidan kaget. Anita berjalan menuju mobilnya. Ketika akan membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar suara Zaidan memanggil namanya. Anita langsung membalikkan badannya. Zaidan berjalan mendekatinya namun sambil menundukkan kepalanya. Begitu juga dengan dirinya. Keduanya sudah saling berhadap-hadapan. Mari kita ta'aruf. Anita kaget. Sangat kaget. Apa? Anita melirik Zaidan sekilas lalu kembali menurunkan pandangannya. Mari kita ta'aruf. Jawab Zaidan mengulangi perkataannya. Anita yang kaget terlihat bingung. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Yang jelas dia tahu jika laki-laki di hadapannya ini tidak mungkin bercanda untuk hal seperti ini. Aku serius. Ucap Zaidan lagi. Apa maksudmu? Tanya Anita pelan. Aku ingin menikahimu. Jawab Zaidan cepat. Apa kamu yakin? Aku ini juz 30, sedangkan kamu 30 juz. Zaidan tersenyum. Tapi kamu yang akan menyempurnakan separuh agamaku. Aisyah memeluk Anita dengan senang. Lagi-lagi sahabatnya itu memberikannya kabar yang membahagiakan. Selamat, ucap Aisyah berkali-kali. Anita yang masih tidak percaya hanya bengong saja. Dia lalu melepaskan pelukan Aisyah. Kenapa aku? Kenapa dia memilih aku? Tanyanya dengan heran. Karena dia memang untukmu. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Anita masih tampak bingung. Aisyah yang melihatnya hanya menahan tawanya saja. Kamu ingat perkataanku? Jika Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Tanya Aisyah tiba-tiba. Anita langsung mengangguk. Ustadz Zaidan orangnya. Aisyah menatap Anita. Anita kembali merenung. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah mengambil apapun darimu tanpa rencana untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Aisyah, aku takut.
Aku tidak pantas untuknya. Dia terlalu sempurna untuk wanita seperti aku. Cinta tidak menemukan orang yang sempurna, tapi melihat orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Setinggi apapun standar seseorang tentang calon pasangan, akan kalah ketika orang itu jatuh cinta tanpa alasan. Ucap Aisyah lagi. Tapi kalian sering bertemu. Dari situlah mungkin dia diam-diam menaruh hati padamu. Apa kamu juga sama? Anita kaget. Ungkapkan saja. Tidak perlu kamu tutupi, apalagi kamu pungkiri. Karena rasa bukanlah rahasia, juga bukanlah dendam yang harus kamu pendam. Bersambung.